Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Halo, berjumpa kembali dengan saya Abdul Latif di channel Abdul Latif Ngaji Selamanya. Karena kita motonya ngaji selamanya ya, setiap hari ngaji, setiap hari ngaji, setiap hari ngaji. Pokoknya kita harus ngaji. Nah, di sini kita melanjutkan Bet Alfiah ke-57. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jika Anda menyukai video ini, silahkan di like. Dan jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Kalau nggak suka dengan video ini, silahkan di dislike. Oke, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu mudmarin, adapun setiap dhamir, lahu bagi dhamir, bagi setiap dhamir, itu albina'u adapun mabni, yajibu itu wajib apa mabni lahu bagi dhamir. Walafdhu ma, adapun lafadznya isim dhamir, jurro yang dijarkan apa ma, berarti yang dijarkan, berarti lafadznya isim dhamir yang dijarkan, itu kalafdhi ma, seperti lafadznya isim dhamir nusiba yang dinasabkan apa ma. Jadi kita bisa menerjemahkan dengan sangat mudah. Setiap dhamir wajib mabni. Dan lafadz isim dhamir yang majrur itu sama seperti lafadznya isim dhamir yang mansub. Jadi maksudnya kan isim dhamir mabni ya. Jadi nggak bisa di-i'rab. I'rabnya hanya mahal atau kedudukannya, tempatnya. Jadi isim dhamir mahal jar sama lafadznya dengan isim dhamir mahal nasab. Seperti itu. Al-mudmaratu kulluha mabniyatun. Setiap dhamir semuanya itu mabni. Lisyababiha bil hurufi. Karena dia menyerupai dengan huruf-huruf. Fil jumudi, dalam kejumudannya atau dalam kebekuannya. Jadi dhamir itu beku, dia nggak bisa ditasrif. Sama huruf juga beku, nggak bisa ditasrif. Ini penyerupaan. Ada juga penyerupaan lain, yaitu penyerupaan wad'i, di mana huruf-huruf itu tersusun dari biasanya hanya satu huruf hijaiyah atau dua huruf hijaiyah. Begitu pula isim dhamir kebanyakannya itu tersusun dari satu huruf, dua huruf, seperti itu. Walidzalika, dan karena itu, la tusaggaru, isim dhamir tidak ditasir, wala tusanna, dan tidak ditasniahkan, wala tujma'u, dan tidak dijamakkan. Wa idza sabata annaha mabniyatun, apabila telah tetap bahwasannya dhamir itu mabniyah, faminha, maka yaitu sebagian dari isim dhamir, ma yashtariku fihi al-jarru, isim dhamir yang berserikat di dalamnya al-jarru jar, wa nasbu, dan nasab. Jadi lafadznya sama antara jar dan nasab. Wa huwa kullu dhamirin nasbin wa au jarrin muttasilin, yaitu seluruh dhamir nasab atau jar yang muttasil. Lafadznya sama. Contoh akramtuka wa marartu bika wa innahu wa lahu. Fal kafu, maka kaf di sini di akramtuka ini, fi akramtuka berlafaz akramtuka, aku memuliakanmu, fi maudhi nasbin, di tempat nasab, wa fi bika, sedangkan kaf di lafaz bika, fi maudhi'i jarrin, di tempat jar. Jadi lafaznya sama, yang satu mahal nasab, yang satu mahal jar, tapi lafaznya sama. Wal ha'u fi annahu fi maudhi'i nasbin. Adapun ha pada lafaz innahu di sini itu fi maudhi'i nasbin, di tempatnya nasab. Wa fi lahu, ha di lafaz lahu, fi maudhi'i jarrin, yaitu di tempatnya jar. Nah, gitu. Jadi jelas di sini ya. Isim-isim dhamir muttasil
mahal jar dan mahal nasab itu lafadznya semuanya sama. Tapi nggak semuanya juga sih. Ada yang tapi ya semuanya sama. Yang mutasil asalkannya. Wa minha ma yushtaraku fi raf' wa nasb wal jarru. Yaitu sebagian dari isim domir. Mat ada isim domir yashtariku yang berserikat fihi padanya ar-raf'u wa nasb wal jarru. Jadi mahal rofa, mahal nasab dan mahal jar semuanya sama. Wa huwa na, yaitu isim domir na. Ini khusus untuk na ya. Jadi untuk isim domir na ini mahal rofa, mahal nasab dan mahal jarnya sama. Wa syara ilaihi biqaulihi, Imam Ibnu Malik mengisyaratkan dengan ucapannya berupa nadom. Lirraf'i wan nasbi wa jarrina shalah karif bina fa innana nilnal minah. Lirraf'i untuk rafa, wan nasbi dan untuk nasab, wa jarrin dan untuk jar. Na adapun na itu sholaha pantas. Jadi domirna itu pantas, bisa mahal rafa, bisa mahal nasab, bisa mahal jar semuanya. Contoh ka'rif bina. Ka'rif bina. Ketahuilah kami. Ketahuilah terhadap kami. Fa innana karena sesungguhnya kami nilnal minah. Kami mendapatkan hadiah yang banyak. Jadi di sini yang pertama bina. Ini jar. Fa innana, yang kedua ini na, yang kedua ini dia nasab karena menjadi isimnya inna. Sedangkan na yang ketiga ini adalah fa'il, dia berarti mahal rafa karena menjadi fa'il. Jadi ini na sama semua, tapi yang ini mahal jar karena dia dimasuki huruf jar. Kemudian ini mahal nasab karena dia dimasuki amil nasab. Kemudian yang terakhir ini rafa karena dia menjadi fa'il. Jelas ya di sini ya? Ya, jelas di sini, jelas banget. Ai sholaha lafduna lirraf'i wan nasbi wal jar. Jadi na ini pantas untuk rafa, pantas untuk nasab, pantas untuk jar gitu. Wa mimma yusta'malu lirraf'i wan nasbi wal jari al ya'u. Di antara isim domir yang digunakan untuk rafa, nasab dan jar. Adapun ya'u ya itu juga mirip. Fa misalul raf'is, contoh ya ketika di mahal rafa adalah idribi. Nah, ya ini merupakan fa'il untuk mu'annas. Wa misalun nasbi, contoh nasab akrimni. Ya-nya ini domir juga, dia mahal nasab karena menjadi maf'ul bih. Wa misalul jarri marrabi. Contoh yang jar juga di sini marrabi, ya-nya ini kemasukan ba, jadinya dia majrur mahal nasab. Pukullah, idribi, pukullah wahai perempuan. Perempuan yang disuruh berarti. Akrimni, muliakanlah aku. Ini menyuruh. Ini domir mutakalim, aku. Jadi dia mahalnya mahal nasab karena menjadi maf'ul bih. Nah, ini marrabi, dia bertemu denganku. Bi ini domir mutakalim juga, tapi dia mahal jar. Nah, di bedanya di sini, ini domir bukan mutakalim, ini domir mukhatab, ini mutakalim. Yang marrabi ini mutakalim juga. Sedangkan kalau itu semuanya mutakalim. Ka'rif bina, ini mutakalim. Fa'innana, mutakalim juga. Nilna, mutakalim juga. Jadi tiga-tiganya ini domir mutakalim. Tapi kalau dia yang mutakalim hanya ketika nasab ya, dan ketika jar di sini. Seperti itu. Kemudian wa yusta'malu fi salasati aidan hum. Digunakan di rafa, nasab dan jazm, jar juga lafadz hum. Domir hum ini juga bisa untuk rafa. Contoh, misal raf'i hum qaimun, ini menjadi mubtada ya, mubtada. Maka dia rafa. Wa misal nasbi akramtahum, kamu telah memuliakan mereka. Ini menjadi nasab karena menjadi maf'ul bih. Wa misalul jarri lahum, contoh jarnya lahum. Ini humnya kemasukan la, maka dia mahal jar.
Jadi di sini mahal rafa yang hum qaimun, humnya mahal rafa karena mubtada ya. Akramtahum, humnya di sini mahal nasab karena menjadi maf'ul bih. Akramta, kamu telah memuliakan hum mereka. Jadi ini maf'ul bih kan. Maf'ul bih itu nasab, maka di sini mahal nasab humnya. Dan dia nggak ada i'rabnya, dia mabni. Wa misal jarri lahum. Lahum ini la huruf jar. Humnya adalah majrur. Tapi karena dia nggak bisa di i'rab, hanya mahalnya saja. Makanya mahal atau tempat. Tempatnya ini tempat jar. Wa inna ma la yadhkurul musannifu al ya wa hum. Nah, ini dia. Ini dikasih alasannya nih kenapa kok ya dan hum nggak disebutin, tapi na disebutin. Nah, alasannya li'annahuma la yusbihani. Nah, karena ya dan hum tidak menyerupai na min kulli wajhin, dari setiap sisi. Li'anna na, karena na takunu li raf'i wa nasbi wal jarri. Na ini bisa menempati rafa, nasab dan jar. Wal makna wahidun, dan maknanya tetap satu, yaitu mutakalim. Wa hiya dhamirun muttasilun fil ahwali, yaitu dhamir muttasil fil ahwali salasah. Jadi na itu merupakan dhamir muttasil di 3 keadaan tersebut. Tetap bikhilafil ya, beda dengan ya. Fa inaha, kalau sesungguhnya ya, wa ini istumilat li rafi wa nasbi wal jarri, walaupun dia digunakan untuk rafa, nasab dan jar, wa kanat dhamiran muttasilan fil ahwali salasah, dan ya itu merupakan dhamir muttasil di rafa, nasab dan jazm dan jar, lam takun bi ma'na wahidin, tapi maknanya tidak satu. Fil ahwali salasah, dalam ketiga mahal i'rab tersebut. Lianah, karena ya fi halatir raf'i, ketika rafa itu lil mukhatab, untuk mukhatab. Jadi kalau ya di ketika rafa untuk mukhatab, jelas ya tadi ya. Ya kan, akrimi, muliakanlah ya. Ya yang di situ itu untuk mukhatab. Wa fi halatain nasbil jaril mutakalim. Nah, ya kalau misalkan dalam kondisi mahal nasab dan mahal jar itu untuk mutakalim. Gitu. Maka dari hum juga demikian. Li'annaha, hum itu juga nggak sama dengan na, karena hum, lafadz hum, wa in kanat bi makna wahidin, walaupun maknanya satu. Artinya hum itu maknanya pasti orang ketiga, ghaib. Fil ahwali salasah, pada 3 kondisi i'rab, pada 3 mahal i'rab. Falaisat mislana, tidak seperti na. Li'annaha fi halatir raf'i dhamirun munfasilun. Karena hum ketika dia di mahal rafa itu merupakan dhamir munfasil, bukan mutasil. Wa fi halatain nasbi wal jarri dhamir mutasilun. Dan ketika dia di mahal nasab dan jar, dia merupakan dhamir mutasil. Jadi beda gitu ya. Kalau na itu ketika rafa, nasab dan jar semuanya dia posisinya maknanya satu, sebagai mutakalim dan juga berupa dhamir munfasil, dhamir mutasil. Kalau iya, walaupun sama dengan na, dia bisa rafa, nasab dan jar, tapi iya itu kalau dia menjadi rafa, mahal rafa, dia merupakan dhamir mukhatab. Kalau nasab dan jar itu mutakalim, yaitu hum juga beda dengan na. Hum itu kalau dia menjadi mahal rafa, dia itu menjadi dhamir munfasil. Nah, tapi kalau nasab dan jar dia jadi dhamir mutasil, itu bedanya ya. Nah, kalau bingung silahkan tanyakan. Kita akan lanjut di video selanjutnya, di bait ke-59. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.